di Delima Jaya, karoseri Delima Jaya tepatnya. Kita sudah janjian dengan Pak Winston, pemilik Delima Jaya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang motorhome. Yuk. Saya panggil dulu Pak Winston. Masih. Pagi Pak Winston. Halo pagi Pak. Winston Wiyanta adalah pemilik sekaligus General Manager Delima Jaya. Bujangan kelahiran Bogor inilah yang mengendalikan operasional sehari-hari Delima Jaya. Sang ayah, Wiyanta, kini telah menyerahkan tongkat komando kepada putra mahkotanya ini sepulang Winston menuntut ilmu di Amerika. Kami diajak keliling pabrik untuk mengenal lebih jauh karoseri pembuat motorhome kami, Shimoti. Pada tahun 2020, karoseri Delima Jaya telah berusia 45 tahun. Berawal dari tukang las pagar, perusahaan ini kemudian menggurita ke bidang otomotif. Pada era 1980-an, Delima Jaya dikenal sebagai pembuat Metro Mini dan Mikrolet di Jakarta. Sebagai karoseri kan Delima Jaya ini unik. Karena waktu kita memesan moti, kita ada nelfon lebih dari 20 karoseri di seluruh Indonesia waktu itu masih di Kuala Lumpur kaminya. Dan yang mau menerima pesanan kendaraan sejenis moti itu hanya Delima Jaya. Boleh tahu kenapa Delima Jaya memposisikan diri sebagai workshop custom? Kita Delima Jaya memang main bisnisnya itu kendaraan khusus, pembangun kendaraan khusus ya. Jadi dari dulu kita sudah bikin berbagai macam tipe kendaraan khusus. Nah sebenarnya motorhome atau camper van, caravan atau RV ini bentuknya itu sama seperti mobil khusus lainnya, hanya dalamnya saja interiornya yang disesuaikan dengan kebutuhan motorhome, yaitu adanya genset, adanya sofa bed, Dapur, kitchen, toilet dan lain-lainnya. Jadi konsepnya secara eksterior dan interior pun sudah pernah kami lakukan untuk mobil-mobil lain. Contohnya kayak food truck ada kitchennya kan. Terus mobil office ada meja kerjanya ya kan. Terus mobil yang lebih luxury itu ada sofa bednya ya kan. Terus mobil pelayanan atau promosi lainnya juga ada toilet, ada mobil toilet juga kita pernah bikin, mobil dapur seperti itu. Jadi Pak Ugada ya. Jadi memang kendaraan khusus tantangannya memang di situ ya. Jadi berbagai macam tipe, beberapa konsep gitu ya kita bangun menjadi satu unit yang memang fungsional gitu. Jadi begitu kita tim marketing kami mendapat permintaan bisa nggak bangun motorhome, jadi kita sudah nggak asing gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru karena begitu kita lihat memang kita sanggup dan memang bisa gitu dari awal. Iya ya? Bener. Jadi nggak mentah dari nol lah gitu. Terus terlebih lagi izin ya. Izin kan harus ada surat registrasi uji tipe, SKRB, rancang bangun ya. Dan kebetulan saat ibu tanya itu kita juga bisa ada yang konsep yang sejenis, jadi kita bisa pakai juga SKRB itu untuk motorhome. Jadi tidak perlu membuat ulang SKRB. Iya benar. Ingatan kami akhirnya melayang kembali saat pertama kali mendiskusikan pembangunan Shimoti pada bulan Januari 2018 lalu. Kami membahas interior serta fasilitas pendukung kendaraan bersama tim Delima Jaya dan Sunergy untuk pembangunan solar panelnya. Proses diskusi ini berlangsung selama 4 bulan. Proses pemesanan dan pembangunan di Delima Jaya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Tahap awal adalah menghubungi marketing kami ya. Tim marketing kami, nanti sales engineer kami akan bersama-sama engineer untuk diskusi dengan customer tersebut, kebutuhannya apa aja, contohnya spek dalamnya lah ya, apakah mau pakai toilet, apakah mau pakai kitchen atau sofa bed, atau perlu air conditionernya seperti apa. Nanti setelah itu kita kasih layout, terus kita rekomend chassisnya apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan di dalamnya. Nah tentunya chassis yang kita rekomend pasti yang sesuai dengan SKRB yang kita sudah punya perizinannya gitu ya Bu. Nah setelah itu kita kalkulasi secara rinci harganya berapa sih ya kan, nanti ada negosiasi, nanti setelah itu baru dilakukan pemesanannya gitu.
gitu. Nah, chassis bisa dari kita, bisa juga customer tersebut beli langsung ke dealer, lalu mengirimkan chassisnya ke workshop kita. Gitu. Nah, untuk kita sih yang kita tawarkan itu ada pre-sales. Sebelum sales terjadi itu kita engineering service kan ya. Jadi kita bisa merancang bareng lah, memberikan layout. Setelah terjadi sales, yaitu post sales itu after sales service-nya seperti apa, maintenance, garansinya kita bisa kasih 6 bulan, setahun, tergantung nanti jenis unit kendaraannya tipe apa. Setelah diskusi teknis selama 3 bulan, Simoti akhirnya dibangun. Kami membeli truk dan sasis dari dealer, kemudian rumahnya dibangun di Delima Jaya. Total biaya pembangunan rumah dan mobil ini sekitar 500 juta rupiah. Proses rancang bangun dimulai sejak April tahun 2018. Kami hanya bisa menengok Simoti sebulan sekali ke Bogor karena masih tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagian besar komunikasi dilakukan melalui WhatsApp group. Selain solar panel, kami juga menggunakan vendor dari luar untuk furnitur atau interior Moti. Vendor akan datang ketika proses rancang bangun sudah mencapai tahap tertentu. Alhamdulillah, prosesnya lumayan lancar, walau kami tidak menunggunya setiap hari. Simoti akhirnya diserah terimakan pada tanggal 16 Agustus 2018. Pembangunan modifikasi kendaraan seperti ini ternyata tidak bisa sembarangan dilakukan, sebab pemerintah telah mengaturnya. Salah satunya itu regulasi tentang izin itu tadi, SKRB route-nya ya, karena kan nggak semua manufacturer itu punya SKRB untuk tipe tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin yang recommended chassisnya itu apa aja, buat camper van apa, buat motorhome apa, yang memang sudah ada izinnya. Jadi saat nanti kir atau 6 bulan sekali juga sudah ada underlying dokumennya yang memang valid gitu kan. Terus juga tentang dimensinya Bu, gitu. Sebenarnya kalau ngikutin PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan juga kan di situ diregulate tentang maksimum lebarnya berapa, tingginya berapa, terus posisi lampunya seperti apa, safety-nya ada apa aja, itu kan juga menjadi salah satu yang harus diikutin manufacturer agar motorhome ini juga aman gitu. Delima Jaya adalah satu dari segelintir karoseri di Indonesia yang memiliki kemampuan dan legalitas membangun motorhome dan camper van. Hingga tahun 2020, setidaknya mereka telah membangun 15 unit camper van dan motorhome. Oh, ini udah jadi nih. Produk yang sedang laku saat ini adalah membuat camper van dari basis Toyota Hiace. Fasilitas interiornya lumayan komplit, mulai dari tempat tidur, dapur, hingga toilet. Ramadan tourism atau berwisata dengan camper van atau motorhome mulai mewabah di Indonesia pada tahun 2018. Komunitas camper van atau motorhome mulai menjamur. Pemiliknya tersebar di seluruh Indonesia. Modelnya pun bervariasi. Kementerian Pariwisata Indonesia juga telah menggulirkan Ramadan Tourism sejak April 2018 lalu. Sejumlah tempat wisata seperti di Danau Toba telah dibangun infrastruktur tempat camping yang ramah motorhome atau camper van. Dari kami yang dari depan ini, oke. Klub mobil apapun yang ini tentunya menandakan telah resmi dibuka Sumpah Jelajah Nusantara. Budi. Bagaimana Delima Jaya melihat tren camper van dan motorhome yang sedang menjamur di Indonesia belakangan ini?
tren ini kategorinya niche ya, niche segmennya niche, jadi sangat khusus gitu, dan ini baru mulai berkembang sama seperti dulu 5-4 tahun yang lalu trennya itu food truck gitu. Mulai lebih menggiat lah di Indonesia ini. Camper van kalau dilihat dari negara lain kayak Eropa atau Amerika kan sudah dari dulu ya, karena memang didukung sama infrastrukturnya juga yang memang sudah tersedia. Contohnya kayak rest area memang ada special parking spot buat maintenance camper van atau motorhome. Kalau di sini kan memang belum. Tapi saya yakin kalau didukung sama pemerintah daerah ya, kayak untuk mengembangkan industri pariwisatanya, mungkin mereka bisa gandeng beberapa real estate developer atau apa buat bikin satu camping site dilengkapi dengan maintenance buat camper van. Saya rasa itu menjadi pioneer atau perintis lah ya untuk bisnis ini gitu. Jadi berarti akan ini ya keterlibatan pemerintah iya, juga ya. Walaupun memang kalau niche market ini kan berarti bukan main volume ya, kuantitinya pasti nggak mungkin terlalu banyak Bu. Jadi buat kita juga itu bukan kita bisa harapkan penjualan kita semuanya dari motorhome nih gitu, bukan. Susah mengharapkan itu ya, karena kan niche gitu. Tadi kan kita lihat food truck berkembang 5 tahun awal tumbuhnya food truck itu 5 tahun yang lalu, tren food truck mulai Iya. kemudian 5 tahun kemudian seperti apa sih? Apa dia semakin berkembang atau kemudian menurun? Kalau saya lihat saat ini stagnan aja ya. Stagnan ya? Bukan kayak eksponensial langsung naik sekali, tapi ya tetap ada trennya, cuman nggak booming seperti waktu itu. Oh, oke. Iya. Artinya bisa jadi camper van juga mengalami apa namanya? Stagnansi lah gitu, maksudnya ada Tren yang pengembangannya, sama tren juga tapi ya? bukan yang nge-boom sampai gitu ya. Oke. Ini kita harus lihat dari dukungan beberapa ya komunitas tentunya ya. Seberapa ini mungkin ada pandemi COVID ini juga bisa mendongkrak kali ya, karena kan social Gimana tuh? distancing atau gimana dengan adanya camper van dia bisa ke satu tempat yang memang nggak terlalu ramai, terus Iya. bisa private lah gitu, camping. Betul kan, memang camper van itu secara personal dari rata-rata orang yang kita ajak ngobrol ya, camper van itu kan seperti impian masa kecil sebetulnya Iya, kan, iya. punya rumah yang bisa bergerak dan bisa dibawa kemana aja gitu. Tapi ternyata ketika infrastruktur tidak mendukung ya, situasinya nggak mendukung, itu ya nggak dengan mudah juga orang kemudian serta-merta mewujudkan impiannya ya. Karena Bu, kalau food truck itu kan mobil untuk bisnis ya, dagang, untuk betul, dagang lah, untuk nyari duit. cari duit ya. Kalau camper van ini kan atau motorhome kategorinya mobil Konsumsi, mahal Bu. ya. Ini juga menariknya Bu, sesuai peraturan PMK nomor 73 ya tahun 2019 tentang bea masuk PPNBM tentang yang barang mewah. Motorhome camper van ini dikategorikan sebagai barang mewah sekali. Pajak impornya aja 95% gitu loh. Oh, Itu belum termasuk kalau CBU, kalau build up gitu ya, dari luar itu kan 40%, belum PPN-nya 10%, belum PPh 22-nya 2,5%, belum warehousing, forwarder dan lain-lain. Jadi total mungkin udah sekitar 150% dari harga yang ibu bisa kalau ibu mau impor dari luar ya. Jadi ini kategorinya memang mobil mahal Bu, gitu, memang mobil hobi ya, gitu. Beda. Itu kalau buat di Indonesia yang 150% itu nggak ada berarti kan sebenarnya kurang. Kalau di kita enggak, karena kita kan local made. ya Itu beda. artinya untuk membuat sendiri itu kan jadi option yang sangat convenient, yang sangat terjangkau ya kan. Maksudnya sepertinya di Indonesia pilihannya ya udah kita bikin Iya. aja sendiri gitu, karena untuk impor terlalu mahal. Iya. Wah, kantornya udah baru nih, semuanya dirombak kan kemarin. Kondisi ini mendorong Kementerian Perhubungan Indonesia mulai akan mengatur kendaraan khusus ini. Pada Oktober 2020 misalnya mereka mendatangi Delima Jaya untuk mendapatkan masukan. 2 bulan yang lalu kedatangan dari Kemenhub untuk merumuskan tentang camper van dan motorhome ini, gitu. 2 bulan yang lalu. Jadi memang kan sementara ini belum ada regulasi yang tertentu buat itu. Nah, tapi Kemenhub sudah tahu dan akan
merumuskan gitu tentang ini. Jadi ada 2 tipe, motorhome dan caravan. Kalau motorhome itu yang ada chassisnya gitu, dan caravan itu yang dalam bentuk trailer atau semi trailer. Nah ini yang akan diregulate sampai mereka peraturan-peraturannya gitu. Bocorannya apa aja Pak yang akan diregulate itu? Di antaranya? Di antaranya pasti dimensi ya, salah satunya. Terus chassis yang bisa dipakai juga untuk itu, karena kan chassis sebenarnya kan ada kendaraan barang sama kendaraan penumpang Pak, gitu. Nah ini yang akan ditentukan gitu loh. Jadi apa yang akan diperbolehkan? Apakah hanya kendaraan barang saja, seperti truk misalnya? Itu kita juga masih belum tahu sih. Kemarin baru datang diskusi aja, survei, Kapan akan dikeluarkan? masih belum tahu Pak. Oh, menarik ya. Menarik. Tapi bagus karena kan sebetulnya dengan Dari faktor safety-nya juga iya jadi akan ini. terperhatikan kan Iya. gitu. Kita nggak was-was ya karena kan bukan hanya menyangkut keselamatan orang yang bersangkutan, Iya. tapi